Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam Bu Tenda. Pertama, selama Bu Uci menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bu Uci untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Yang pertama, saat ada sebuah kasus, kita harus tahu itu termasuk hal benar melawan benar atau benar melawan salah. Itu ya yang perlu diidentifikasi itu dulu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, artinya berarti dilema etika atau sama-sama mengandung nilai kebajikan semua. Yang jelas itu saya tidak bisa mengambil keputusan secara singkat. Jadi saat misalkan ada yang melaporkan ada peristiwa seperti ini, ada kasus seperti ini masuk ke saya tidak bisa langsung memutuskan mengambil keputusan secara mendadak, begitu tidak bisa. Tetapi saya lebih memilih untuk menggunakan berpikir lambat, teknik berpikir lambat, begitu. Jadi saat mengambil keputusan pun juga saya harus mempertimbangkan beberapa hal. Jadi ada banyak tahapan-tahapan yang memang harus saya tempuh dulu sebelum nanti ada keputusan final terhadap sebuah kasus begitu. Saya tahu Bu, langkah-langkahnya apa saja kira-kira? Yang pertama adalah kita kenali dulu apakah kasus yang sedang kita hadapi ini masuk dalam kelompok dilema etika atau yang rujukan moral. Yang kedua, yang jelas saya harus mengumpulkan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Misal untuk kasus yang berhubungan dengan siswa, tentu saja saya harus mengumpulkan dari bidang kesiswaan, dari BP, KBK, gitu, terus dari wali kelas, siswa itu sendiri, dan juga dengan orang tua. Begitu. Yang ketiga adalah mengumpulkan fakta. Jadi misal untuk yang tadi kita ambil contoh yang paling mudah saja yang berhubungan dengan siswa, berarti kan fakta-fakta apa saja yang melatar belakangi kasus siswa tersebut. Contoh untuk siswa yang tingkat kehadiran di sekolahnya rendah, berarti kan nanti saya harus bisa melihat faktanya dari segi presensinya barangkali, atau mungkin dari tindakan yang sudah pernah dilakukan oleh BK, oleh wali kelas, seperti itu. Terus dari cerita-cerita yang lain itu juga saya kumpulkan fakta-fakta itu. Yang berikutnya setelah mengumpulkan fakta, yang jelas kita harus menguji kasus ini termasuk ada unsur pelanggaran peraturan atau pelanggaran hukum itu ya, ada atau tidak, kode etiknya ada atau tidak. Terus juga tetap kita harus memperhatikan nanti kasus ini apapun keputusannya dari kasus tersebut, imbasnya terhadap sekolah itu apa. Itu kan juga harus difikirkan di awal begitu. Langkah selanjutnya adalah nanti kita setelah menguji itu tadi ya, terus menguji benar melawan benar tadi, karena kalau itu kasusnya masuk dalam kelompok dilema etika, berarti kan kebenaran melawan kebenaran apa yang ada di kasus tersebut kan harus kita analisa juga begitu. Dan banyak untuk kasus-kasus yang ada di sekolah, terutama untuk yang siswa, itu yang saya lihat membenturkan antara aturan yang ada dengan kasihan. Selanjutnya juga setelah itu kita mengambil opsi terbaik. Jadi dalam sebuah pengambilan keputusan tentu saja ada opsi-opsi pilihan-pilihan mana yang akan kita ambil. Kita mengambil titik tengahnya, biasanya seperti itu. Dan untuk pengambilan keputusan ini saya tidak bisa melakukannya sendiri. Biasanya saya mendengarkan pendapat dari banyak pihak begitu. Jadi nanti harapannya langkah yang saya ambil, keputusan final yang saya ambil itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa lebih tepat begitu. Kemudian Bu Uci, menurut Bu Uci itu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Di bagian mengidentifikasi, kita secara garis besar saja
Kita harus bisa mampu mengidentifikasi dengan benar, mampu menganalisis, dan baru nanti kita mengambil keputusan akhir. Kira ada tantangan tersendiri nggak Bu Uci biasanya dalam pengambilan keputusan ini? Membenturkan antara aturan secara tertulis gitu ya dengan nilai kemanusiaan. Biasanya itu yang menjadikan sebuah dilema tersendiri begitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan berikutnya masih ada kaitannya dengan yang tadi nih Bu. Jika memiliki sebuah jadwal tertentu atau mungkin deadline tertentu seperti yang tadi disampaikan Bu Uci, untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika, kira-kira untuk Bu Uci ini biasanya akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya mungkin, atau bentuk atau prosedur seperti apa kalau memang ada jadwal tertentu sehingga harus selesai pada jadwal tersebut Bu? Ya, biasanya tidak akan mengambil keputusan di saat itu juga kalau memang tidak urgent sekali begitu. Jadi untuk penyelesaian itu tetap ada waktunya. Selain kita juga harus mengambil skala prioritas, kan permasalahan biasanya ada yang datangnya bersama-sama begitu ya, ada beberapa permasalahan. Nah, kita ambil skala prioritas dulu. Berarti itu yang kita selesaikan dulu, baru nanti yang lain-lainnya. Jadi dari langkah-langkah tadi kan memang butuh waktu, tidak bisa hanya diselesaikan saat itu juga 1-2 jam, itu kan tidak bisa. Apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tadi? Saya sangat dibantu sekali sebagai kepala sekolah, dibantu sekali oleh tim manajemen. Jadi dari Waka, 4 Waka itu sebagai tempat saya untuk saling berbagi, meminta pendapat. Tapi ya tetap saja dari Bapak Ibu guru, dari unsur-unsur yang lain itu juga membantu. Tetapi karena keputusan apapun, keputusan yang saya ambil yang ada di sekolah ini kan itu sebagai sebuah keputusan lembaga, bukan hanya keputusan pribadi. Tentu saja unsur-unsur yang ada itu harus saya rangkul, harus saya akomodir, harus berkolaborasi bersama-sama, sehingga nanti keputusannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi secara kelembagaan itu saya tidak salah hanya menggunakan saya sendiri, itu kan juga sudah tidak benar gitu ya, tapi dengan melihat pertimbangan dari pihak-pihak lain. Semua hal yang Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan Bu? Pembelajarannya adalah sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Kita tidak bisa mengambil keputusan itu hanya berdasarkan emosi sesaat, sehingga harus melewati tahapan-tahapan, langkah-langkah yang memang perlu kita ambil begitu ya. Terima kasih sekali Bu Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana Pak Heri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang bisa mengidentifikasi benar atau salah, kami berpegang pada regulasi yang berlaku, tata nilai yang kebajikannya yang kami anut yang ada di sekolah, ataupun mungkin norma-norma sosial yang ada di sekitar masyarakat. Ya, selama itu kok benar-benar, berarti ini jelas nih dilema etika. Kalau kok cenderung pada pemaafan tidak salah, berarti itu semua. Selama ini bagaimana Pak Heri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang dua-duanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau yang tadi disebut dilema etika? Ya. Untuk keputusan yang kami ambil biasanya tidak sendiri ya, tidak sendiri, kami tetap bersama-sama dengan tim untuk memutuskan. Jadi, ini walaupun ini dilema etika sama-sama benar, ya kami cari yang paling benar, yang paling berpihak pada siswa. Jadi jangan sampai keputusan yang kami ambil itu secara jangka panjang itu kok merugikan. Untuk langkah-langkahnya sendiri, biasanya pertama kami identifikasi dulu. Identifikasi masalah ini sebenarnya masalah apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, adakah dipengaruhi oleh
orang lain atau tidak. Jadi kami identifikasi, kami kumpulkan informasi secara lengkap dulu. Nah, setelah lengkap, kemudian kami analisis kembali aktor-aktor yang terlibat, siapa saja yang terlibat. Bisa jadi yang muncul di permukaan itu hanya anak saja gitu ya, tetapi di belakangnya itu ternyata dipengaruhi oleh katakanlah yang lain gitu. Jadi kami lihat aktor-aktor yang terlibat. Kemudian setelah itu, setelah kami bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis aktor yang terlibat, kami rapatkan, dirembuk tim kecil sekolah. Setelah kami rembuk, kemudian kami analisis alternatif untuk memilih penyelesaiannya seperti apa. Setelah analisis, kadang-kadang kami lakukan scoring 3-2-1. Mulai dari urgensinya, kemudian kemanfaatannya, untuk kemudian tantangannya, termasuk kepentingan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, setelah itu, setelah ada alternatif, biasanya kami endapkan barang ya beberapa saat. Kalau itu harus sangat berat ya tough, mungkin 1 hari diendapkan, baru kemudian kami ambil keputusan mana yang terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Heri dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Keputusan itu pengalaman saya akan efektif jika yang pertama tetap berpegang pada regulasi yang benar, kemudian nilai kebajikan jelas ya. Terus kami akan melihat keberpihakan kepada siswa. Terus apakah ini mencederai keadilan? Bagaimana dengan nilai-nilai seandainya kita mengambil keputusan ini, resikonya di masyarakat seperti apa? Itu akan efektif. Sekali lagi itu harus bareng-bareng ya, iya, kerjasama. Tidak Pak selama ini menghadapi tantangan-tantangan tersendiri dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini. Tantangannya sebenarnya utamanya tentang rasa ya. Rasa. Kalau misalnya tantangan itu terkait dengan regulasi kan contoh ya, regulasi seperti itu. Kadang-kadang ketika regulasi ini mau diterapkan, kita berbenturan, oh ini kepentingan pribadi atau kelompok, ini hanya untuk memenuhi keinginan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, siapa yang terlibat? Nah untuk itu saya harus memposisikan diri, saya harus netral. Kemudian mana yang mau kita ambil? Iya, Pak Heri memiliki sebuah, misalkan harus mengambil suatu keputusan untuk kasus dilema etika yang ada batas waktunya, misalkan ini harus segera diputuskan gitu, apakah akan langsung menyelesaikan di tempat atau tetap ada jadwal menyelesaikannya atau tetap ada prosedur apa Pak? Kalau misalkan memang harus segera gitu. Saya tidak pernah menunda masalah gitu. Jadi ketika ada persoalan, ada ya apapun yang terkait dengan dilema etika ya ingin saya diselesaikan saat itu juga. Saya kan meyakini kalau persoalan di sekolah itu berulang tuh Mbak. Berulang ya, jadi selalu berulang. Di sekolah itu kan ada catatannya, ada catatan misalnya kaitannya dengan siswa mesti kan seputar. Kalau di tempat saya itu mesti anak tidak punya SIM, kemudian naik motor, kadang-kadang ada sedikit masalah dengan warga, nah akhirnya kan itu berulang terus. Nah sekolah kan punya pengalaman itu, akhirnya ini langsung bisa diselesaikan. Guru misalnya, kalau guru yang muda itu terlambat sedikit karena anak, kayak gitu lah. Ya sebutan itu, nah itu kan untuk keputusan-keputusan yang seperti itu biasanya berdasarkan dari pengalaman, sehingga langsung bisa diputuskan kayak gitu. Faktor-faktor apa Pak yang mempermudah atau membantu Pak Heri biasanya dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini? Alhamdulillah saya punya teman-teman yang baik di sekolah, bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan itu dilema etika. Kemudian yang kedua, saya dalam kondisi-kondisi tertentu itu seringkali googling Pak. Apalagi kalau regulasi kan berkembang. Kalau kita tidak update ya masalah. Makanya saya seringkali googling. Ini kadang-kadang pas googling itu ya ternyata di sana yang muncul kasusnya sama gitu. Antara ini sama itu. Nah, akhirnya ternyata kalau kayak gitu sehingga ada referensi. Semua hal yang telah Pak Heri sampaikan, pembelajaran apa yang Pak Heri bisa ambil dari pengalaman selama ini Pak Heri dalam menangani kasus dilema etika? Yang pertama yang saya harus meyakinkan diri saya sendiri itu, apapun keputusan yang kita ambil, tetap orientasinya harus ke anak. Jadi kita yakinkan bahwa ini tidak mencederai
jangka panjang anak ke depannya, tidak mencederai rasa keadilan anak. Jadi kalau disuruh milih, ya tetap milih saya terpilih. Kemudian kedua, keputusan itu tetap ada konsekuensinya ya. Jadi keputusan yang cepat itu kecenderungan salahnya besar, cepat tapi salah itu besar, pengalaman saya kayak gitu. Tapi keputusan yang lambat itu tidak selalu benar. Saya selalu bertayun di antara dua itu. Saya harus gimana kok, gitu. Jadi efektif. Yang ketiga ya tetap kolaborasi, tetap bekerja sama dengan teman, akan membuat keputusan yang kita ambil semakin baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.